Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita mendapatkan kelegaan, mendapatkan ketenangan karena Tuhan Yesus Raja yang menjadi pembela dalam hidup kita. Tidak pernah kita dibiarkan bergumul sendiri. Tangannya terus memegang kita, bahkan kita dibawa naik jauh lebih tinggi dari setiap pergumulan masalah kita apapun di dunia ini. Terus pegang Yesus, bersandar kepada Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa lebih dahulu, menyerahkan rangkaian ibadah doa penyembahan kita sore malam hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang menjadi pembela hidup kami. Tuhan Yesus, Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau begitu mengasihi kami dengan kasih setiamu yang sempurna. Terima kasih buat hari ini, kesempatan yang indah kami bisa datang dengan kerendahan hati, sujud di altar-Mu Tuhan, sujud di tahta-Mu untuk memuji kebesaran-Mu, menyembah Engkau Tuhan, mendengar suara Tuhan. Inilah kami sidang jemaat-Mu, biarlah darah anak domba Allah membasuh, membersihkan kami. Perkenan kami Tuhan, mengurapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Sampai pada akhirnya Engkau bertahta di tengah-tengah kami, berdaulat berhadirat di tengah-tengah kami. Lawatlah ibadah kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa, karena segala sesuatu yang asalnya dari Bapa, semuanya baik, semuanya luar biasa, ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami tahbiskan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, haleluya. Kita datang bersyukur karena sampai pada hari ini, Ebenezer, kita ada karena Tuhan menolong kita. Kita sampaikan, panjatkan syukur kita bagi Dia, haleluya. Jika aku berada dalam kesesakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lama. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah, ya Tuhan. Ku bersyukur buat
menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama. Sekali lagi kita akan datang menyembah bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama, sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan sekali lagi selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Hari ini kami mau bersyukur Tuhan, esok pun kami mau bersyukur, sampai selama-lamanya kami mau bersyukur buat kasih-Mu yang mempertahankan hidup kami ini, buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami, buat kasih-Mu yang menebus jiwa ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh terlalu banyak, terlalu indah, terlalu ajaib Bapa. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami naikkan syukur kami Bapa, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat campur tangan-Mu atas segalanya. Kau yang menyelesaikan, Kau yang memberi kemenangan, Kau yang memberi kelegaan. Hanya Kau Yesus pembela kami, hanya Kau Yesus sumber kelegaan kami, hanya Kau Yesus. Haleluya, syukur. Kami bersyukur buat hadirat-Mu saat ini. Kami bersyukur buat lawatan-Mu saat ini. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu Bapa di tengah kami, di hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya, kami bersyukur. Kami mau Bapa, kami mau terus lingkupi kami dengan kasih-Mu. Kami mau lingkupi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau lingkupi kami senantiasa dengan kebaikan-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau Bapa, hanya Kau Raja alam semesta ini. Kau Raja atas segalanya, Kau pencipta segalanya. Haleluya, 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 haleluya. Lingkupi kita pujikan sama-sama. Lingkupiku dengan sayap-Mu,
kami. Tuhan pasti mengerjakan keajaiban. Hidup ini pasti ada masalah badai kehidupan. Namun jika kami berada di dalam naungan, maka itulah kekuatan kuasa Tuhan menyelamatkan kami, menguatkan kami semuanya. Biar kami terus berada dalam naungan-Mu Tuhan, apapun yang terjadi di akhir zaman ini. Kami mau rendahkan hati kami untuk terus berada dalam naungan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saatnya kami akan dengar firman-Mu. Seluruh jemaat-Mu, Engkau tolong kami dengan Roh Kudus-Mu semuanya. Tuhan Yesus membuka pikiran kami semuanya, supaya kami bisa mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu. Terlebih melakukan firman-Mu Tuhan dengan setia. Baik jemaat-Mu di Eben, baik jemaat-Mu yang di Tempuran, semuanya Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga hanya oleh kemurahan belas kasih Tuhan saja, pakai mulut hamba-Mu ini Tuhan, agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan segala kebenaran dan kemurnian, sesuai dengan isi hati kehendak Bapa bagi kami sekalian. Sampai pada akhirnya hanya kepada Yesus Imam Besar Agung saja kami taklukkan ke dalam kedaulatan-Mu Yesus ibadah kami. Jika ada kuasa iblis, setan, antikris, musuh iblis apapun itu mengganggu konsentrasi kami saat kami sungguh-sungguh dengar firman, berdoa, menyembah, kami tolak usir dari rumah ibadah ini, dari sekitar jemaat mengikuti ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa. Bersabdalah Engkau Bapa, berfirmanlah Engkau Yesus, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali jemaat Tuhan. Saya sapa kembali, shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita senantiasa dilimpahi rahmat kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita sekaliannya. Puji nama Tuhan. Mari di kesempatan sore ini ibadah doa penyembahan Mesbah Dupa Emas, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6, kita mulai baca ayat 12 dan 13 saja. Ayat 12 dan 13 kita perhatikan dengan cermat. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di saat Yesus hendak memilih murid-murid yang ditetapkan diutus menjadi rasul-rasul, yaitu 12 rasul, Yesus lebih dahulu dikatakan pergi ke bukit untuk berdoa, dan berdoanya itu bukan 1 jam 2 jam Bapak Ibu Saudara, bukan sebentar saja, tetapi Yesus berdoa di bukit itu dikatakan semalam-malaman. Dia berdoa semalam suntuk kepada Allah untuk dia mendapatkan hikmat Allah, suara Bapa, siapa yang harus dipilihnya menjadi 12 rasul secara khusus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu di lain kesempatan dari 12 rasul ini yang sudah ditetapkan, dari 12 rasul ini, dia pernah juga mengajak 3 rasul mewakili yang 12 rasul ini. Dia ajak ke gunung yang tinggi untuk juga berdoa kepada dia, bersama dengan dia. Kita kenal itulah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang secara
Arti rohani itu bicara soal iman, pengharapan, dan kasih. Bagi kita, setiap orang Kristen yang punya iman, pengharapan, dan kasih di dalam hidupnya, dia pasti mau diajak Yesus berdoa di atas gunung. Dia pasti mau, Bapak Saudara. Kalau kita ingat-ingat kembali bagaimana Yesus memilih saya, memanggil saya, memilih Bapak Saudara, memanggil kita menjadi orang yang diselamatkan. Orang yang beribadah dan melayani Tuhan, itu bukan asal pilih sidang jemaat Tuhan. Seperti memilih kucing dalam karung. Bukan. Bagaimana saat dia hendak memilih 12 rasul, dia berdoa di atas bukit semalam suntuk. Dan saat dia memilih saya dan Bapak Saudara menjadi orang-orang yang beribadah melayani dia, menjadi imamat rajaninya Tuhan, itu pun hasil dari doa Yesus sebagai imam besar agung di dalam hidup kita. Jadi sebelum dia memilih kita, dia udah lebih dulu mendoakan Bapak Saudara. Dia sudah dulu berdoa untuk saya supaya saya diselamatkan. Dia sudah lebih dahulu berdoa kepada Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara juga diselamatkan. Bahkan dia panggil pilih kita menjadi imamat rajaninya Tuhan. Dalam 2 Petrus 1 kita baca. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11 dikatakan di sana, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, jikalau kita sungguh-sungguh, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari, jikalau kita sudah meyakini, kita jadi orang Kristen, kita jadi imamat rajani karena panggilan dan pilihan Tuhan. Tuhan mau kita sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita itu makin teguh, Bapak Saudara. Makin teguh. Jadi ada usaha. Kita sebagai orang yang sudah dipanggil dipilih harus ada usaha. Bergayung sambut dengan doa Yesus memilih kita. Kita harus ada usaha untuk sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan itu makin teguh. Harus ada usaha, Saudara. Jadi kalau kita tidak berusaha sungguh-sungguh, sangat besar kemungkinannya panggilan dan pilihanmu makin lemah. Sangat besar kemungkinannya kita tidak lagi peduli, kita tidak lagi sungguh-sungguh di dalam panggilan dan pilihan Tuhan untuk hidup kita. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita menjadi orang yang gampang, kita menjadi orang yang mudah untuk tersandung, yang mudah, yang gampang untuk jadi sandungan, Bapak Saudara. Hati-hati. Bicara soal sandungan, bisa saja orang yang di dekat kita disadari tidak disadari, dia bisa menjadi sandungan untuk kita. Tetapi bicara soal sandungan, itu tergantung pilihan kita kok. Kita mau tersandung atau tidak? Di saat kita berjalan di sebuah jalan, kalau mata kita jeli, kalau mata kita cermat, dilihat di depan ada batu, kita menghindar. Dilihat di depan ada kulit pisang, kita menghindar. Dilihat di depan ada halangan rintangan apapun yang sangat berpotensi untuk memberikan sandungan kepada kita, kita menghindar. Artinya siapapun yang menyandung kita, tergantung kita mau tersandung atau tidak.
Namun orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh berusaha supaya panggilan dan pilihannya makin teguh, saya mau bilang orang Kristen ini akan sangat mudah, sangat rapuh untuk dia tersandung. Padahal terkadang orang itu nggak sengaja sebenarnya, tapi dia bisa tersandung loh saudara. Contohnya saja di rumah kita ada yang namanya meja. Dan meja itu ada kakinya. Saya bukan sering beberapa kali itu tersandung dengan kaki meja. Biasanya yang tersandung dengan kaki meja itu jari kelingking kaki kita. Bisa nggak kalau saya bisa nggak saya untuk tidak tersandung? Bisa. Tapi kenyataannya saya tersandung. Karena apa? Kita yang salah, saudara. Terkadang kita jalan sambil main HP. Terkadang kita jalan tidak lihat ke bawah, lihatnya ke atas. Terkadang kita jalan tapi tidak memperhatikan apa yang ada di arah jalan kaki kita. Akhirnya tersandung. Sebenarnya bisa. Kita sendiri yang memutus kita mau tersandung atau tidak. Orang yang panggilan dan pilihannya makin teguh, makanya dikatakan tidak akan pernah tersandung. Saking teguhnya dia, walaupun orang memberikan sandungan kepada dia sengaja atau tidak sengaja, dia tetap tidak akan pernah mau tersandung. Entah siapapun itu. Saya berusaha semaksimal mungkin dengan pertolongan Roh Kudus supaya saya tidak sengaja-sengaja memberikan sandungan kepada jemaat Tuhan. Tetapi saya percaya, kalaupun secara tidak sengaja saya memberikan sandungan kepada jemaat, kalau jemaat semuanya adalah orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihannya makin teguh, tidak akan pernah tersandung. Itu bicara soal ketidaksengajaan. Mau sengaja pun, Alkitab berkata tidak akan pernah tersandung jemaat Tuhan. No, tidak akan pernah tersandung. Hati-hati. Makanya kalau nggak ada usaha yang sungguh-sungguh, sudah pasti sangat besar kemungkinannya untuk orang ini gampang tersandung, untuk orang ini gampang jadi sandungan. Jadi cek hatimu. Kok hari-hari ini aku gampang tersandung ya? Padahal orang itu nggak sengaja kok, tapi aku tersandung dengan perkataannya, dengan tingkah lakunya, ya, dan apapun itu. Kok aku merasa tersandung ya? Cek dulu hatimu. Jangan-jangan panggilan pilihanmu lagi goyah. Lagi goyah jemaat. Kalau makin teguh enggak akan pernah tersandung. Enggak akan pernah tersandung jemaat Tuhan. Ya. Nah ini waspada. Kalau kita gampang tersandung, kalau kita gampang jadi sandungan kepada orang lain, Alkitab berkata di dalam Markus pasal yang ke-9, hati-hati, Markus pasal yang ke-9, Markus pasal yang ke-9, ayat 42 perhatikan dengan cermat, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Orang yang memberi sandungan kepada orang lain, itu sama saja dia sengaja untuk menyesatkan orang lain. Kenyataannya kan begitu, saudara. Saat jemaat tersandung pada seseorang, dia tidak lagi ibadah. Tidak lagi ke gereja dan terhilang. Saat seorang imam-imam tersandung oleh seseorang, dia tidak lagi melayani, semakin jauh dan terhilang. Kenyataannya seperti itu yang sering terjadi. Makanya kita jangan jadi sandungan bagi orang lain. Dan kita juga jaga. Kita bisa kok nggak pernah tersandung. Kita bisa tentukan, aku nggak mau tersandung. Bisa, saudara. Kalau kau gampang tersandung, orang yang gampang tersandung, orang yang gampang menjadi sandungan, Alkitab berkata seperti seorang manusia yang lehernya terikat dengan batu kilangan.
Kita tahu apa keadaan orang yang diikat lehernya dengan batu kilangan. Kalau dia dicampakkan ke dalam laut, itu sudah pasti dia semakin turun dan tenggelam. Seandainya dia dicampakkan di darat, sepanjang hidupnya dia akan menjadi beban beratnya. Selalu ada beban berat dalam hidupnya. Kalau dia dicampakkan di tempat penggilingan, kalau batu kilangan itu muter, dia pun ikut muter, Bapak Saudara, karena kan terikat pada lehernya. Semoga kita bisa menangkap pesan firman Tuhan ini. Jadi kalau ada kita merasa lagi turun kesetiaanmu ibadah, turun kesungguh-sungguhanmu melayani, rasanya semuanya turun. Jangan-jangan engkau jadi orang yang sedang terikat lehermu dengan batu kilangan. Gampang tersandung sama orang. Gampang jadi sandungan untuk orang. Sengaja lagi. Nah ini yang repot. Jangan, Bu Saudara. Kalau ada yang merasa tenggelam, turun. Iya, turun. Mungkin turun. Hal-hal yang jasmani juga turun. Bisa jadi ini pesan Tuhan untuk menasehati kita, menegur kita supaya minta ampun kepada Tuhan. Kita mau perbaiki mulai malam hari ini. Kalau dia ada beban berat yang tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Padahal Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang beban berat dan berletih lesu. Aku akan memberikan kelegaan. Enggak mungkin jadi orang Kristen itu punya beban berat sepanjang hidupnya. Tapi kalau ada batu kilangan di lehermu, kau ada di darat, maka sepanjang hidupmu kau akan beban berat. Tapi kalau itu enggak ada, kita datang kepada Yesus. Dia berikan kita kelegaan. Dan dia katakan bebanku pun ringan, dia akan berikan keringanan. Dia bukan lepaskan beban kita, tapi dia berikan keringanan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak pernah melebihi kekuatan kita, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari. Terkadang kita pusing akan kehidupan ini. Seperti kita ada di tempat batu kilangan itu berputar-putar berkeliling. Karena batu kilangan itu kalau beroperasi menggiling itu berputar, Bapak Saudara. Ia berputar-putar di situ. Lehermu diikat batu kilangan, berarti kau terus berputar-putar, memusingkan diri dengan hal-hal yang di dunia ini. 2 Timotius 2. 2 Timotius 2. 2 Timotius 2. Ayat yang keempat, kita perhatikan. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Pengalaman-pengalaman kita membuktikan bahwa di saat kita memusingkan diri soal penghidupan ini, terganggulah ibadahmu, terganggulah pelayananmu, terganggulah doa penyembahanmu. Karena apa? Karena kita memilih memikirkan sendiri semua itu. Bahkan Alkitab berkata, jangan berpikir melampaui batasanmu. Ada batasan kita ini sidang jemaat Tuhan. Pikirkan apa yang wajar kita pikirkan. Di luar batas itu serahkan kepada Tuhan. Kalau orang sudah memusingkan diri soal penghidupannya, artinya apa? Saking pusingnya soal kehidupan secara jasmani, bagaimana di sana sini tergoncang hal-hal yang ekonomi, sana sini ada kesulitan apapun itu, dia pusing sendiri, dia pikirkan sendiri. Akhirnya terganggulah ibadahnya, terganggulah pelayanannya, terganggulah doa penyembahannya. Padahal punya Tuhan, padahal punya Yesus. Kenapa pikir sendiri? Serahkan kepada Tuhan Yesus. Serahkan kepada Tuhan Yesus. Makanya orang kalau terikat lehernya dengan batu kilangan,
tidak beres doa penyembahannya. Bisa bayangkan orang kalau diikat lehernya dengan batu kilangan, lalu dia dicampakkan ke dalam laut. Jangankan menyembah, bernafas pun dia berjuang mati-matian. Jangankan menyembah, bernafas untuk hidup dia berjuang mati-matian. Padahal dia tahu pasti mati juga. Gak mikir menyembah dia. Begitulah kita. Orang kalau gampang tersandung, orang kalau gampang beri sandungan, jelas itu doa penyembahannya gak beres di hadapan Tuhan. Gak beres, sengaja dia gampang tersandung. Sengaja dia memberi sandungan. Doa penyembahanmu gak beres di hadapan Tuhan. Seperti orang yang diikat lehernya. Bernapas saja dia berjuang. Gak beres doa penyembahanmu sidang jemaat. Tapi kalau beres doa penyembahanmu, itu lepas semuanya. Lepas semuanya. Ayo. Hari-hari ini kita banyak dengar suara Tuhan. Kenapa sih? Sering sekali dalam Alkitab, Yesus saat mau berdoa, dia pergi ke sebuah tempat yang sunyi, yang hening, yang tenang. Taman Getsemani, bukit, gunung, di mana di sana tidak ada keramaian. Itulah yang dia tunjukkan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dia ajak dia ke gunung untuk berdoa menyembah. Supaya apa, saudara? Supaya kita hanya mendengar suara Bapa. Supaya kita hanya mendengar suara Yesus. Karena kalau kita enggak dibawa ke sana, di bawah itu, di bawah bukit, di bawah gunung, banyak suara manusia. Di saat kau hendak mendengar suara Tuhan, sering-sering datang ke gunung Tuhan. Berdoa menyembah Tuhan. Dengar suara Tuhan atas masalahmu. Dengar suara Tuhan untuk masa depanmu. Dengar suara Tuhan untuk semua kebutuhanmu. Dengar suara Tuhan. Tuhan itu sangat senang saat kita naik ke gunung bersama dengan Dia. Kita dengarkan hanya suara Tuhan saja. Ayo, yang sudah setia ibadah raya, puji Tuhan. Yang sudah setia ibadah pendalaman Alkitab, puji Tuhan. Tapi harus tingkatkan, setia tekunlah juga dalam ibadah doa penyembahan. Seperti kita naik gunung bersama dengan Yesus. Seperti kita hanya mendengar suara Yesus. Di saat kita memilih hanya mendengar suara Yesus, kita pasti banyak-banyak berdoa menyembah Tuhan. Di saat kita tidak suka ke gunung Tuhan, kenyataannya adalah kita lebih senang mendengar suara manusia. Manusia berkata A sampai Z untuk masalahmu, untuk masa depanmu, untuk apapun yang sedang kau alami. Pada akhirnya ujung-ujungnya semakin tidak beres, Saudara. Tidak selesai. Hanya Yesus yang mampu meneduhkan badai. Hanya Yesus yang sanggup menyelesaikan segalanya tuntas, Saudara. Ayat terakhir bagi kita. Kidung Agung 4 ayat yang keempat. Kidung Agung 4 ayat yang keempat. Lembaga Alkitab Indonesia edisi pertama memberikan judul Mempelai Laki-laki Memuji Mempelai Perempuan. Artinya Yesus mempelai laki-laki memuji kita, mempelai wanitanya, calon mempelai wanitanya, gerejanya. Itu kalau sekarang. Apa pujian Yesus bagi kita? Dikatakan di ayat yang keempat. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. Puji Tuhan. Lehermu seperti menara Daud. Di sana menyimpan senjata, perlengkapan senjata Allah. 1000 perisai tergantung padanya. Tuhan menjadi perisai kita.
Gak ada para pahlawan semuanya. Gak ada senjata untuk menang. Senjata paling besar yang bisa dipegang seorang prajurit itu ada dalam hidup kita. Jadi leher inilah kekuatan kita. Leher inilah perlindungan kita. Jaga lehermu. Jangan diikat dengan batu kilangan. Tapi biarlah lehermu seperti menara Daud. Artinya apa? Ayo banyak-banyak tekun, setia, berdoa, menyembah Tuhan. Gak usah dengar apa kata manusia. Ayo lebih banyak dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan lewat firman Tuhan. Dengar suara Tuhan lewat engkau berdoa kepada Dia dalam keheningan dan ketenangan. Seperti engkau ada di atas gunung bersama Yesus. Itu alasan kenapa Yesus sering ajak murid-muridnya ke atas gunung, ke atas bukit. Menyendiri. Karena di dalam kesendirian kita bersama dengan Yesus. Ada hubungan yang tidak diganggu oleh apapun. Kita tidak lagi peduli akan suara manusia. Hanya peduli dengan suara Tuhan saja. Jadi mari, lihatlah. Dan alamilah kuasa Tuhan yang lebih tinggi dari apapun. Tuhan mau bilang saat engkau di atas gunung. Semua apapun yang kau alami di dunia ini, semuanya itu rendah di hadapan Tuhan. Semuanya itu rendahan di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan semuanya itu gampang beres untuk diselesaikan. Asal engkau suka naik ke atas gunung bersama Yesus. Banyak-banyak datang kepada Yesus di atas gunung penyembahan. Tekunlah dalam ibadah doa penyembahan. Kalau ada doa puasa, datang saudara. Itu seperti kita naik ke gunung bersama Yesus. Kalau lagi ada free time, datang. Nanti misalnya dibuka di tempat ini doa semalam suntuk, datang. Itu kita seperti bersama Yesus naik gunung. Datang. Ya. Dengan kita terus menyembah Dia, kita akan semakin alami kuasa yang memenangkan kita. Kuasa yang mengangkat kita tinggi, seperti Raja Wali. Di atas sana bukan tidak ada angin badai, tapi di sanalah arena Raja Wali. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan surga, memang anginnya makin kencang Bapak Saudara. Tapi terus pegang Yesus. Terus ada dalam naungan sayap Yesus. Kita pasti mampu, kita pasti menang, karena Yesus menolong kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Para pelayan bisa mempersiapkan diri. Jadi mari, tekunlah. Ya, tekun. Belajar tekun. Ibadah doa penyembahan. Doa puasa. Doa imam-imam. Doa semalam suntuk kalau ada. Ayo, jangan lewatkan kesempatan yang mahal sekali. Seperti kita diajak Yesus naik ke atas gunung. Seperti kita diajak Yesus bagaikan Raja Wali terbang melintasi angin badai hidup ini. Dia berikan ketenangan, Dia berikan kekuatan, Dia berikan kemenangan. Puji nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mau berlutut, duduk, berdiri seperti kami boleh. Yang terpenting hatimu terpaut dengan hatinya. Yang penting jiwamu merasa tenang seperti kau sedang berada Yesus bersama dengan Yesus di atas gunung. Dalam keheningan dan ketenangan. Kita akan datang menyembah Dia. Sambil kita menyembah Dia, dengar suaranya. Yang berkata, engkau anak yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Haleluya. Haleluya. Bagai Raja Wali, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, walau ku melangkah
yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Dari atas sekali kita pujikan hanya kepadanya, hanya kepadanya ku kan berlari, ya, di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Amin. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang, yang aku percaya, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi kita pujikan, haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Dan aku percaya, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, Kau yang berkuasa, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang terbesar. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Kepadamu kami berlari mendekat, kepadamu kami bersandar lekat, kepadamu kami mengadu semuanya. Kaulah tempat kami berserah Tuhan. Haleluya, Kau di atas semuanya.
Kau di atas segalanya Tuhan. Kau terlebih besar dari segala pencobaan. Kau terlebih besar dari semua badai kehidupan. Kau sanggup mengerjakan semua indah. Kau sanggup mengerjakan semua manis Tuhan. Kau sanggup selesaikan semuanya. Kau sanggup menolong kami tepat pada waktunya. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita sembah Dia, haleluya. Kita buka hati suara, kita sembah Dia. Bersama Yesus di gunungnya yang kudus, kami menyembah-Mu Tuhan. Sumber kelegaan kami, sumber ketenangan kami, di dalam keheningan mendengar suara-Mu Tuhan. Di dalam keheningan melihat kuasa-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya suara-Mu yang terutama, hanya kehendak-Mu yang terutama Tuhan. Di dalam hidup kami, di dalam-Mu segalanya ada jawaban. Di dalam-Mu segalanya ada pertolongan. Di dalam-Mu segalanya ada kemenangan. Di dalam Yesus Raja kami, Anak Allah Maha Suci, Anak Allah Maha Kudus yang bertata di kerajaan Maha Tinggi surga yang kekal. Hanya Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu mengangkat kami, kemuliaan-Mu meninggikan kami, kemuliaan-Mu memuliakan hidup kami, kemuliaan-Mu di atas segalanya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 ya Roh Kudus. Kekuatan sayap-Mu Tuhan menaungi kami, menembusi setiap badai hidup ini, untuk kami terbang tinggi dan lebih tinggi, untuk kami menang dan selalu menang atas segala apapun di dunia ini. Haleluya, haleluya. Kami percaya padamu Yesus. Kami percaya padamu Bapa. Kami percaya padamu. Kemuliaan-Mu segalanya, hadirat-Mu segalanya Tuhan. Kuasa-Mu sempurna Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada seperti-Mu Bapa. Kau Bapa kami yang sungguh baik, Bapa kami yang kekal penuh kasih setia. Tiada seperti-Mu Yesus, pengorbanan-Mu sempurna. Oh, Kau penebus kami, Kau penyelamat kami Yesus. Kaulah Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak diagungkan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah pikiran kami memikirkan apa yang Kau pikirkan Yesus. Perasaan kami seperti perasaan-Mu Yesus. Oh, haleluya. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kau Allah yang tak pernah gagal Tuhan. Terima kasih syukur, terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, terima
Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Yesus, kemuliaan, ya, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati segala pujian, syukur bagimu, ya Tuhan. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Sekali lagi segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu. Kemuliaan manusia ini seperti bunga rumput adanya Tuhan. Pada harinya yang pendek akan kering dan musnah. Kemuliaan yang iblis dunia ini berikan pada waktunya juga akan binasa dalam penghukuman yang kekal. Hanya kemuliaan Yesus Raja di atas segala raja yang mengangkat hidup kami, yang memuliakan, meninggikan hidup kami sampai di Yerusalem yang baru menjadi mempelai wanita Kristus. Biarlah selama kami hidup di dunia ini, kami terus ada dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Kami mau terbang tinggi dan semakin tinggi bagai Raja Wali, menembusi, memenangkan
menangkan setiap pergumulan hidup ini, badai kehidupan ini, apapun itu Tuhan. Bersama dengan Yesus, Tuhan berikan kami kemenangan dan demi kemenangan. Tuhan Yesus, biarlah hari-hari ini kami tidak melewatkan kesempatan yang indah dan mahal naik ke gunung Tuhan. Bersama dengan Yesus kami berdoa menyembah Tuhan. Jadikanlah seluruh jemaat-Mu menjadi rumah doa-Mu ya Bapa, menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar Tuhan. Jadikan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang sengaja-sengaja gampang tersandung. Tidak ada satupun yang sengaja-sengaja memberikan sandungan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami sebagai hamba Tuhan, sebagai imam-imam, sebagai sesama saudara jemaat gereja ini. Ampuni kami. Biarlah kami satu sama lain memberikan contoh teladan seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan nikah keluarga mereka. Berkati dengan damai sejahtera kasih yang dari surga, sehingga senantiasa ada keharmonisan, kehangatan, kasih mesra, keeratan Tuhan, kesatuan di dalam keluarga. Tidak terpisahkan sampai maut yang memisahkan. Buah nikah anak-anak kami sebagai generasi-generasi penerus untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, menjadi generasi-generasi penerus alat Tuhan untuk kerajaan Allah ditegak, disebarluaskan di dunia ini. Berkati masa depan mereka. Bukti saat mereka sedang pendidikan, berkati pendidikannya. Kuliah berkati, dalam pekerjaan berkati, dimanapun berada. Jaga mereka seperti biji mata Tuhan. Jaga mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka dirusak oleh pergaulan yang buruk. Dirusak oleh komunitas-komunitas yang buruk. Dirusak oleh pengaruh-pengaruh yang buruk, apapun itu Tuhan. Darah Yesus menaungi mereka semuanya. Berkati pekerjaan, usaha bisnis, mata pencarian jemaat yang menjadi sumber kesejahteraan di dalam hidup mereka. Berkati Tuhan. Firman-Mu berjanji berlimpah-limpah berkat-Mu 30, 60, 100 kali lipat untuk memberkati seluruh jemaat. Engkau sudah rela miskin Yesus supaya kekayaan-Mu Kau karuniakan bagi kami jemaat. Yang semua itu membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, mau lebih berharap kepada Tuhan, membawa kami untuk lebih setia kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dalam segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati para imam-imam pelayan-pelayan di tempat ini sesuai dengan karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma. Biarlah kami mau terus kembangkan Tuhan. Kami mau terus kerjakan semua itu dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan. Pakai semua imam-imam-Mu Tuhan. Pengurapan Roh Kudus yang luar biasa terus mengurapi semuanya. Menjaga urapan Roh Kudus di atas kepala kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang terganggu kesehatannya. Tuhan tolong Bapak Adiasan, Ibu Eli, Tuhan tolong. Ibu Madi, Tuhan tolong. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Sebut tidak sebut namanya, dimanapun jemaat Tuhan ini berada, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai engkau sakit, penyakit, virus, bakteri, kuman, apapun itu, gangguan apapun yang menyebabkan Tuhan terganggu kesehatan kami mau cabut dia, kami mau buang dia, kami mau singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkemenangan, bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan jemaat-Mu pasti ada Tuhan, pribadi lepas pribadi, perkeluarga pasti ada Tuhan. Tuhan, biar Engkau bela segala perkara kami. Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Di hari-hari akhir ini, semakin nyatakan perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan.
Supaya dunia melihat bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi dan dibela oleh Tuhan. Supaya dunia melihat bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Nyatakan lebih heran lagi Tuhan, ini sudah hari-hari yang sudah penghabisan. Pakai semua kami jemaat menjadi alat Tuhan, saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga Bapak Gembala, pelayanan hamba-Mu. Dimanapun Kau percayakan, baik di dalam pengembalaan, di luar pengembalaan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Dengan kesehatan, kekuatan baru setiap hari. Tuhan tolong hikmat marifat dari surga. Pembukaan rahasia firman Allah selalu Kau kurniakan kepada hamba-Mu. Sebagai gembala sidang yang Kau percayakan untuk menggembalakan jemaat-Mu Tuhan. Tersedia senantiasa makan rohani yang menyehatkan, mendewasakan, bahkan menyempurnakan kehidupan jemaat-Mu, layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami di masa-masa kami menunggu hasil secara resmi dari KPU. Siapapun pemimpin kami yang baru, Tuhan, kami percaya, kami imani itu adalah ketetapan dan pilihan Tuhan juga. Tuhan punya rencana yang dahsyat. Tuhan punya rencana yang besar lewat pemimpin kami yang baru ini untuk bangsa kami. Terutama untuk orang-orang percaya di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam segala hal untuk dipersiapkan, Tuhan campur tangan sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kota Kabupaten Mojokerto berkati Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami bertempat tinggal, bekerja, berusaha dan lain-lain. Berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati berikan keamanan, kerukunan. Tuhan tolong jemaat-Mu, berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Agenda ibadah kami sepanjang minggu ini, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati baik 3 macam ibadah pokok, ibadah-ibadah komunitas, berkati semuanya. Para pelayan-Mu berkati semua, pakai semua, urapi semua dengan Roh Kudus-Mu. Bukakan firman oleh hamba-Mu yang Kau pakai menjadi juru bicara-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu, ya dan amin, firman-Mu hidup dan kekal. Terus memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam setiap ibadah-ibadah kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sabtu ada doa puasa. Tuhan tolong seluruh kami jemaat-Mu, imam-imam-Mu yang tidak terikat dengan pekerjaan apapun itu, bisa meluangkan waktu yang baik, yang indah ini untuk kami datang, merendahkan diri, merendahkan hati, berdoa puasa di tempat ini Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati para pelayan yang sudah melayani saat ini. Semua Tuhan berkati. Pakai kami terus menjadi saluran berkat dalam setiap pelayanan kami. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita selesaikan ibadah kita malam hari, bersama kita buka hati kita kembali suasana. Kita arahkan kepada Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, yang segera memberkati kita sekalian. Haleluya. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya bersama dengan Dia. Mempelai pria surga, kita jadi mempelai wanita di Yerusalem yang baru. Mari kita terima berkat ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat kita bertemu kembali dalam kesempatan ibadah kita mendatang. Tuhan memberkati.